Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Chandra Pasarebu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia, kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Chandra. Di antaranya adalah ada Bird dengan support di 1650, resistance di 1825 dengan rekomendasi buy on weakness. Kemudian ada Wins di level support 380, resistance di 424, rekomendasi buy on weakness, dan juga MDKA dengan support di 2460 dan resistance di 2690, rekomendasi buy on weakness. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Chandra. Pak Chandra, kita akan bahas saham-saham pilihan kali ini dari Anda, Pak Chandra. Kita akan ke Bird terlebih dahulu. Apa yang menarik sehingga kemudian Anda merekomendasikan Bird di perdagangan hari ini buy on weakness, Pak Chandra? Sisi teknikal ya, jadi memang artinya mungkin dari sisi grafis itu agak menarik. Tapi kalau misalnya kita mau urutin daripada pengumuman GDP yang kemarin itu kan kelihatannya pertumbuhan yang cukup kuat disumbangkan oleh sektor service ya. Jadi di situ ada akomodasi hotel, makanan dan minuman, termasuk juga transportasi. Jadi kalau misalnya kita Bird sebenarnya adalah turunan daripada reboundnya pariwisata sih, ya baik domestik maupun dari luar negeri. Jadi artinya memang Bird sendiri itu mungkin akan mendapatkan cukup banyak benefit pada saat terjadi recovery di tourism sih. Oke, level terakhir di 1705. Kalaupun memang ingin masuk level terakhir ini bisa masuk atau tunggu ke level support yang Anda rekomendasikan tadi, Pak Chandra? Karena kita secara umum melihat bahwa market punya potensi untuk koreksi ya, jadi makanya buy on weakness sih. Baik. Jadi mungkin agak nunggu sedikit kali ya, tapi memang market pagi ini dibuka agak menguat sih sebenarnya. Tapi I would mungkin nunggu dulu sih. Oke, di 1 minggu terakhir Bird sudah naik 3,65%, tapi kemudian Anda melihat ada proyeksi manapun koreksi dari IHSG. Dan bicara mengenai IHSG, sejauh ini IHSG berada di zona hijau di level 7.232,565, bergerak menguat 0,43%. Baik, kita lanjutkan lagi saham-saham pilihan pagi hari ini. Tadi kita sudah bahas Bird yang direkomendasikan buy on weakness. Kita ke Wins. Pak Chandra, seperti apa analisis lengkapnya? Wintermars ini kan basically service di oil and services ya. Jadi balik lagi tadi kalau misalnya kita lihat di GDP growth itu judulnya dengan jasa ya. Jadi artinya yang non traded service itu cukup bagus pertumbuhan, itu mereka bisa double digit bahkan. Jadi kita lihat di sini juga Wintermars salah satu dari industri pendukung untuk oil and gas. Mereka basically ada di service industri tersebut, dan memang kita lihat belakangan ini kan juga terjadi jadi kayak pemerintah ingin ada kemandirian di energi, meskipun memang bukan masih di oil and gas, belum masuk energi hijau, tapi artinya kemandirian energi itu juga menjadi cukup penting sehingga akhirnya memang didorong untuk eksplorasi dan eksploitasi yang cukup tinggi. Nah itu biasanya si Wintermars karena sebagai industri pendukung di oil and gas bisa benefit sih. Oke, masuk untuk jangka pendek saja untuk Wins atau Anda melihat potensi kenaikan harga saham dari Wins sendiri yang lebih signifikan? Lebih ke jangka pendek sih ya. Baik. Level terakhir di 398 ya, level support yang Anda rekomendasikan untuk Wins ada di level 380. Kemudian dari Wins kita ke MDKA, Pak Chandra, seperti apa? Safe haven. Gold price, jadi gold price masih ada di atas 2000 kelihatannya, jadi MDKA akan exposure terhadap gold price yang cukup tinggi, dan mereka kelihatannya dibandingkan tahun lalu mungkin ada kenaikan produksi kalau nggak salah. Jadi artinya memang tapi paling nggak dengan gold price yang relatif tinggi dan bertahan di level di atas 2000, dia akan jadi beneficiary sih. Baik, MDKA level terakhir di 2530, sama ini juga tunggu support dulu ya, karena Anda rekomendasikan buy on weakness tadi. Untuk menengah ke panjang atau pendek saja? Ini ke menengah sih bisa sih harusnya ya, karena gold price-nya kan kita lihat udah cukup bertahan cukup lama di atas 2000 dan tetap ada dinamika politik maupun geopolitik yang masih cukup tinggi ya. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Chandra, ada Bird, Wins, dan juga MDK. Usaha jeda berikut ini kita akan bahas saham-saham yang menjadi pemberat IHSG, ada GoTo, BRI, BCA, Astra International, dan juga TPIA.
ada kemudian proyeksi untuk bisa masuk ke saham-saham ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Chandra. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Dan Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Chandra Pasarebu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan update pergerakan dari IHSG. Tadi kemudian sudah dibahas sedikit mengenai pembukaan IHSG. Sejauh ini IHSG bergerak di zona hijau ya, dengan level di 7241,324 menguat 0,59%. Top losers diantaranya adalah ada AMMS, Esta, TGUK, PGJO, Prim, TRJA, dan Krep. Kemudian juga ada BBRI yang masuk ke dalam jajaran top gainers, PTPS, Cuan, Brand, Film, Akro, PTRO, Antam, PGO, dan juga Pegas. Kita lanjutkan perbincangan ke saham-saham yang kemarin menjadi pemberat IHSG. Kita fokus ke GoTo dan juga BRI saja ya, karena Pak Chandra kita waktunya cukup terbatas. Sejauh mana Anda melihat GoTo ini menjadi satu hal yang patut dicermati, Pak Chandra, atau direkomendasikan normatif saja? Normatif kali ya, karena Ya. GoTo itu kan kemarin yang signifikan pada saat mereka menjual sebagian kepemilikan kepada TikTok kan, dan itu kelihatannya merubah struktur daripada revenue maupun struktur daripada biaya. Sejauh ini disclosure-nya nggak terlalu lengkap, sehingga akhirnya memang kita belum bisa melihat secara jelas apakah memang akan bisa terjadi monetisasi yang cukup signifikan sehingga membuat cash flow maupun bottom line daripada GoTo jadi positif sih. Jadi pertanyaan apakah GoTo bisa turn into biru itu dengan divestment daripada Tokopedia itu relatively belum terlalu kejawab sih. Jadi makanya normatif. Oke, dari GoTo kita ke BBRI. Kemarin secara laporan keuangan tembus rekor terbaru, investor juga melihat ini sebagai satu hal yang positif, kemudian berdampak kepada penguatan harga saham dari BBRI. Kemarin menjadi pemberat IHSG, tapi hari ini masuk ke dalam jajaran top gainers begitu ya. Singkat analisisnya untuk BBRI seperti apa Pak Chandra? BBRI sih harusnya tetap positif kita ya, jadi artinya secara bisnis jangka panjang kelihatannya bank-bank besar itu cukup diuntungkan, terutama domestic market yang cukup kuat sesuai dengan daripada pertumbuhan GDP kemarin itu. Jadi seharusnya tetap positif di BRI sih. Baik, oke. Singkat untuk IHSG hari ini akan berjalan konsolidatif atau akan ada penguatan Pak Chandra? Harusnya konsolidasi dulu sih, karena mau libur sih soalnya ya. Baik, Pak Chandra, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung di Market Buzz. Semoga memang informasi yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi untuk investor melakukan strategi perdagangannya hari ini. Dan pemirsa, lagi-lagi investasi keputusannya kami kembalikan kepada Anda. Pak Chandra, terima kasih. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.